dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berwirausaha dengan bimbingan para dosen atau guru pembimbing akan menimbulkan rasa percaya diri pada pelajar dan mahasiswa. Apa yang selama ini dirisaukan, mereka seperti takut akan berbagai risiko bisnis, takut akan rugi bangkrut atau pailit, takut volume penjualannya tidak semakin tinggi tetapi semakin rendah, piutang yang tidak terbayar, meningkatnya utang, persaingan yang semakin tajam dan ketat, penipuan kualitas barang dan sebagainya akan berkurang dan kemudian akan hilang. Yang kemudian akan timbul sikap percaya diri, giroh, semangat dari para pelajar dan mahasiswa. Dan bersamaan dengan itu akan timbul pula ide-ide inovatif baru, ya, penemuan ide-ide baru, ya, dan kreatif, serta berani menerima berbagai risiko bisnis yang mungkin timbul. Biasa dalam proses bisnis itu ada untung dan rugi, timbul kemungkinan risiko tersebut dalam kajian bisnis, dalam perilaku bisnis, dalam prakteknya, dalam kenyataan yang real bahwa timbul risiko, tetapi kan tidak semua selamanya rugi. Nah, kemungkinan besar akan untung. Selain memiliki keterampilan kepemimpinan dan manajemen bisnis, juga mampu melahirkan ide-ide kreatif, ya. Ide-ide kreatif daripada unsur penting yang mendorong berkembang sebuah usaha bagi para usahawan baru, ya. Seolah tidak hari tanpa kreativitas. Tiada hari tanpa kreativitas. Selalu timbul ide-ide baru, selalu timbul usaha-usaha baru, ya, yang kira-kira dapat diminati oleh pasar konsumen. Di sini jangan ragu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap unsur bisa kreatif. Banyak usaha yang bisa dikerjakan serta memilih waktu untuk memulainya. Misalnya, pada orang kreatif adalah orang yang berani mengambil risiko. Hanya tinggal seberapa besar sebenarnya kualitas kreativitas itu akan mempengaruhi usaha yang akan dijalankan. Orang-orang yang kreatif itu orang-orang yang berani mengambil risiko. Bahkan seorang yang berani berpikir kreatif, pola pikir kreatif, ya, timbul, ya, itu sudah merupakan satu kemajuan daripada kerangka berpikir kita selama ini. Di sini dikatakan bahkan seorang yang berani berpikir kreatif berarti dia sudah berani mengambil risiko. Itulah usahanya dapat berkembang maju baik untuk saat ini ataupun untuk masa depan. Jadi hanya orang-orang yang memiliki pola pikir kreatif lah yang berani menghadapi risiko, dan itu akan menimbulkan motivasi, inovasi, sehingga perusahaannya menjadi perusahaan yang baru, yang maju. Sifat kreativitas lahir berkembang karena memiliki sifat percaya diri yang tinggi. Ya. Sekarang lagi booming misalnya jadi YouTuber, itu suatu kreativitas. Kita memiliki talent apa? Kita pasarnya kepada siapa, sehingga di situ menimbulkan satu inovasi baru yang akan kita jual. Seseorang bisa punya jabatan di pemerintah atau swasta minimal tanpa pengalaman sebelumnya. Sini tanpa ada pengalaman sebelumnya seseorang nggak mungkin, ya. Dan ternyata ia bisa juga melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Artinya kepercayaan diri kita bertambah saat kita mendapat kesuksesan, keberhasilan atas pola pikir kreatif kita. Jadi dengan mendapatkan kesuksesan, kita
percaya diri kita bertambah. Dalam bisnis pun demikian. Meski bisnis yang didirikan hanya meraih sukses kecil, ya, sukses kecil. Namun itu tidak menjadi masalah. Justru hal itu akan membuat lebih termotivasi lagi untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, keuntungan yang lebih besar. Jadi, ya berproses. Bisnis itu berproses, tidak langsung jadi. Memang bagi yang terbiasa secara bertahap dan berlanjut atau secara linier, pasti akan mengatakan bahwa pengalaman membuat percaya diri dan bisa sukses. Jika mengikuti pendapat percaya diri dahulu, baru seseorang meraih sukses, lantas kapan kita akan menjadi seorang pengusaha? Ya, lantas kapan kita akan menjadi seorang pengusaha? Sebagai ilustrasi, sebagai contoh, perhatikan aktivitas bisnis yang dilaksanakan oleh etnis X misalnya. Etnis X yang memiliki pola pikir yang berbeda dari kebanyakan masyarakat Indonesia. Mereka sejak kecil sudah ditanamkan dan diajarkan pengetahuan dan praktik wirausaha. Jadi dari kecil disuruh tunggu toko, pulang sekolah nggak main tapi disuruh nunggu toko, ya. Itu belajar apa yang dari sekolah, mengasah intelektualnya, kemudian dipraktekkan ke dalam usaha orang tuanya. Mengapa mereka mau dan mampu berwirausaha? Ya, ada satu pertanyaan. Salah satu jawabannya adalah mereka memiliki rasa percaya diri. Rasa percaya diri yang tinggi sebagai akibat sukses yang diraih oleh orang tuanya, ya. Jadi mereka memiliki, jangan kita dibalik, kalau orang tua kita sukses kita menghindar, kita menikmati saja, kita main-main saja, udah sukses ya orang tua kita. Ngapain kita akan kerja keras lagi? Kita nikmati saja. Nah, itu salah. Jadi etnis tertentu yang ada di Indonesia yang sekarang menguasai ekonomi itu seperti itu kerangka berpikirnya. Mereka belajar. Terus belajar dari kesuksesan orang tua mereka, ya. Keluarga dan kerabat mereka, dan mereka tidak mau diperintah orang lain sebagai atasannya. Mereka diajarkan hidup berdikari dengan modal mental percaya diri. Jadi mereka tidak mental karyawan, tetapi mental leader, pemimpin. Oleh karena itu tidak heran jika kegiatan wirausaha mayoritas dikuasai oleh mereka, Indonesia, ya. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dikuasai mereka karena mereka berjiwa wirausaha, ya, dan dilatih sejak dini, ya, sejak dini. Beliau tidak main-main seperti kita menikmati. Kalau orang tua kita kaya raya, kita nikmati saja. Beliau belajar untuk mencapai kaya seperti orang tuanya bagaimana. Penyakit mental yang menular kepada masyarakat anak bangsa untuk mengubah cita-cita dari pegawai atau karyawan menjadi mau dan mampu menciptakan lapangan kerja harus segera dilaksanakan supaya kita tidak tertinggal jauh, adik-adik yang dirahmati Allah. Supaya kita tidak tertinggal jauh dari mereka, ya. Nah, ini menjadi bentuk dari motivasi yang dibangun pada orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha. Adik-adik yang dirahmati Allah, barangkali untuk pertemuan pertama kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita selalu tetap sehat, tetap selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan saja ditulis di grup WA, ya. Karena Bapak menggunakan fasilitas WA. Mudah-mudahan materi yang Bapak kembangkan ini, yang Bapak sampaikan ini menjadi motivasi, merubah pola pikir kita, ya, dari seorang pekerja menjadi
pola pikir menjadi mencari pekerja. Amin, mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kebenaran dari Allah, mudah-mudahan Bapak terus dibimbing, kita terus dibimbing. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.